Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan ya, mau hujan tadi udah gerimis, cak cicluk, cina cik bahasa orang Sunda nama ya, cak cicluk. Jadi lebih baik saya pulang aja ke sekre ya. Oke, tadi udah geroncek ya. Mulai geroncek lagi, tadi udah khawatir dengan aplikasi Sigma ya, aplikasi pendamping untuk survei. Hampir khawatir ya. Hampir error, ternyata alhamdulillah setelah jam 11 nunggu dari pagi sampai jam 11 aplikasinya itu alhamdulillah bagus lagi. Tadi udah dapat sekitar 6 orang ya, 6 orang KPM yang udah di 6 ya 6 orang yang udah di nah tadi ibu nya tenun punya 6 orang yang udah digeroncek, 1 orang tidak pindah ke alamat lain, 5 orangnya ditemukan ya tadi. Jadi sekarang udah hujan, terus memang di kampung ini geronceknya itu memang udah beres ya. Mungkin nanti setelah beberapa jam kalau gak hujan nanti pindah ke kampung lain lagi. Tapi sekarang mau ke sekre dulu ya, ke sekre atau ke PPKH. Oke, kita masih dalam perjalanan ya. Perjalanan nanti saya kemungkinan live dengan kondisi siapa tahu KPM yang ingin menanyakan gitu ya, info pencairan ya. Info pencairan untuk tahap kedua itu kapan ya? Infonya itu kalau menurut analisa saya, dikarenakan memang geroncek lanjut ya, memang ada lanjut lagi di bulan sekarang, kemungkinan bertahap ya. Nanti yang udah masuk yang udah masuk bulan Maret, April, kemungkinan nanti udah masuk data DTSN kemungkinan nanti bertahap juga. Dan yang di geroncek yang bulan sekarang bisa jadi nanti ditermin ya, pencairannya ditermin ya, karena mungkin ya mudah-mudahan aja ya semuanya beres dulu. Tapi memang untuk pencairan tahap kedua itu memang harus menunggu beres sebenarnya ya, menunggu beres dulu data DTSN ya. Kalau sekarang nggak puasa tidak jadi masalah ya, walaupun panas gimana oke lah kita gaskeun. Tapi kalau udah kemarin puasa panas kayak gini pak, udah luar biasa, Tapi sekarang lah spirit insya Allah kuat. Ini tadi udah gerimis ya, udah ternyata hujan. Sebelah sana di kampus sana udah hujan, sini udah panas lagi, mungkin hujannya beda ya. Oke, ini masih lumayan jauh nih ke tempatnya, sekitar 15 menitan lah ya. Oke, geroncek ya, tetap pendamping sosial seluruh Indonesia itu tahap geroncek tetap dilanjutkan ya. Tetap dilanjutkan sehingga kemungkinan untuk bulan ini, bulan Maret April tahap kedua belum bisa dicairkan ya, karena memang masih proses cek. Karena memang tahap kedua itu, tahap 2 diambil dari data DTSN, dari data geroncek gitu ya, yang ciri-ciri atau memang ciri-ciri yang pasti dapat bantuan bantuan tahap kedua ya, yang sudah tergeroncek satu, yang kedua KPM yang sudah aman dalam peralihan datanya ya, sudah aman dalam peralihan datanya. Jadi pas peleburan data atau peralihan data dari TKS ke DTSN, walaupun tidak digeroncek atau tidak disurvey, tetapi datanya aman gitu ya, aman masuk ke data DTSN itu jika bakal untuk mendapat bantuan tahap kedua. Yang ketiga, adanya komponen ya untuk bantuan PKH. Kalau misalkan si komponen KPM tersebut tidak ada komponen PKH,
itu tahap kedua tidak akan dapat bantuan karena memang syarat untuk dapat bantuan PKH itu ada komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ke komponennya. Oke ya, ini kenapa Kak belum update lagi ya, baru hari ini memang saya buat konten lagi ya, karena memang kemarin libur karena saya kalau konten itu memang ya pas kerja gitu ya, pas hari-hari kerja ya. Sabtu dan Minggu gak kerja saya gak konten ya, gak konten. Paling ya kalau ada waktu luang sih ya usaha sampingan yang lain ya. Kalau Sabtu Minggu dia istirahat ya libur ya, paling ya biasanya ya Senin sampai Jumat gitu ya, pas konten pasti ada ada kegiatan, ada konten atau ada video yang di upload ya. Jadi sekali lagi ground check atau survei lapangan itu masih lanjut sama pendamping sosial ya, sehingga kemungkinan untuk tahap kedua itu bisa jadi bulan depan ya, setelah beres dulu atau menunggu proses ground check beres semuanya ya. Memang ground check ini nanti masuk data ke data DTSN, di mana data DTSN itu data tunggal sosial ekonomi itu merupakan sumber data dari sumber data untuk bantuan apapun ya, bantuan PKH udah pasti, BPNT, anak yatim, permakanan, lansia, rumah, banyak sekali ya bantuan ya, dasarnya dari sana gitu. Apakah yang nggak di survei lapangan itu masih dapat bantuan ya? Kalau misalkan data keluarganya pas peluburan data, peralihan data dari data DTKS ke data DTSN lancar, terus ya kemungkinan bisa dapat ya, kecuali memang yang udah ground check ternyata memang rumahnya bagus, punya motor, usahanya bagus ya, punya mobil ya, intinya yang salah sasaran. Setelah di ground check pasti itu tidak akan cair lagi. Kenapa? Karena memang udah terverifikasi sama foto atau sistem, karena sudah layak, kamu sudah mampu ya. Boleh yang mau ditanyakan nanti saya akan jawab ya. Ini di sini sudah mendung, tapi tadi hampir hujan gerimis. Kayaknya di atas di kota kayaknya udah ya. Ini ada yang ditanyakan ya. Oke, tetap ya tahap kedua itu kemungkinan ya tadi ciri-ciri yang akan dapat tahap kedua itu masuk ke data DTKS, DTSN, baik itu yang sudah di cek, yang disurvei, atau yang KPM yang bantuannya lancar, setelah peluburan atau peralihan DTKS ke DTSN lancar, terus adanya komponen untuk bantuan PKH ya. Kalau tidak ada komponen tidak akan dapat cair ya. Nah itu nanti tahap kedua ya, kemungkinan pasti akan dapat lagi. Sekarang memang siklus dari Kementerian Sosial untuk tahap bantuan itu ya nanti kedepannya per 3 bulan ya. Karena per 3 bulan pencairan itu per 3 bulan bisa jadi ya, yang sekarang cair tahap kedua bisa jadi nanti tahap ketiga tidak cair. Kenapa? Karena kondisi perekonomiannya sangat bagus, maju saat ini ya. Jadi memang datanya fluktuatif,
sistem ya, sistem ketahuan juga nanti. Jangan khawatir. Udah hujan sebelah sana. Kita lagi sampai ya. Ini kayaknya alah. Jualan yang biasanya lapar mau beli nasi, tapi coba dulu ke sekre dulu ya. Sekre ada sih, ada. Oke, baru nyampe sekre ya, atau ke PKH. Tadi hujan jadi alhamdulillah nyampe. Emang yang dampingan saya yang ini memang agak lumayan lah ya. Panas ya Allah. Assalamualaikum. Aduh, wah, suante bobo paruh itu. Oke, Bang, tolong uruskan kamu PKH. Maksudnya apa Kawinda ya? Kawinda maksudnya apa? Maksudnya uruskan Kawinda tidak cair gitu ya. Kawinda. Mohon komen lagi Kawinda. Kalau misalkan Kawinda tidak cair itu urusnya bukan ke pendamping sih ya. Kalau Kawinda gak cair itu memang kalau yang dulu itu memang harus ke operator data DTKS ya. Operator data DTKS, data tunggal sosial ekonomi, DTKS kegiatan sosialnya. Bu, sana ya untuk Kawinda. Memang sekarang untuk pendamping itu memang kedepannya itu pasti akan ada akunnya untuk memperbaiki semua data. Tetapi untuk saat ini belum ada akun tersebut, belum dikasih karena memang masa transisi dari peralihan DTKS ke data DTSN. Silakan yang ditanyakan. Ada haus ya, minum dulu ya. Panas. Anda bisa mendukung saya. Allah. Untuk Kawinda boleh diposting lagi, ditanyakan lagi. Maksudnya gimana ya? Istirahat dulu lah. Boleh, ada yang ditanyakan boleh mengenai pencairan, bolehlah. Soalnya banyak di media sosial yang cair tahap kedua gitu, padahal aneh juga sih cair tahap kedua, sedangkan ya mungkin pingin videonya bagus atau banyak ditonton ya gitu ya, akhirnya cair tahap kedua padahal belum ya. Sedangkan dari pusat itu untuk pencairan itu harus beres dulu data DTSN, data tunggal sosial ekonomi. Ya, tahap kedua diambil dari data DTSN tersebut. Jadi kalau misalkan cair bulan ini tahap kedua, aduh. Dari mana ya? Belum kayaknya ya.
Terus dari siklusnya juga per 3 bulan, kan belum nyampe 3 bulan. Dari Februari Maret, nah itu udah baru Maret kan, Maret April Mei Juni, nah Juni kan belum. Ya kalau ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minal aidin wal faidin ya, mohon maaf dan lahir dan batin. Jadi mohon maaf juga ya, saya selaku admin gitu ya, admin di info bantuan sosial, dan pasti kaget ya mengikut info bantuan sosial. Seminggu kemana aja. Jadi memang seminggu tidak ngonten, memang plur untuk kegiatan keluarga gitu ya, keluarga di rumah sana kemari ya, jadi tidak ngonten. Semenjak libur merah ya udah libur. Sekarang baru ke lapangan lagi, ada ngonten lagi lah ya. Pokoknya mohon maaf lahir dan batin juga kepada seluruh follower saya. Alhamdulillah udah 2,1k ya followernya, udah makin dipercaya gitu ya, udah makin dipercaya. Mudah-mudahan infonya valid gitu ya, infonya sangat bermanfaat gitu ya, menangkis info-info hoax ya. Ada juga kan info hoax itu loker dari Kementerian Sosial, misalkan pendamping sosial PKH yang ada efisiensi itu menggunakan loker, itu berarti dia memang modus penipuan terbaru ya. Kalau loker itu memang ya carilah ke IG yang benar-benar resmi ya, misalkan Kementerian Sosial, IG-nya ada resmi, Kemensori itu yang resmi. Bisa juga nanti di web kementerian. Tapi kalau misalkan di Facebook yang tidak resmi banyak gitu ya. Boleh ya ditanyakan, ada yang tanyakan lagi ke Lela, boleh. Soalnya seminggu lebih tidak konten, ini juga performa Facebook ini turun ya. Gak apa-apa lah ya, turun juga tidak apa-apa, yang penting memang niatnya bisa membantu, terus bisa menangkis hoax yang beredar gitu kan ya. Banyak sekali hoax yang beredar. Bisa juga nanti yang valid informasinya dari pusat. Terus kegiatan pendamping sosial juga ya, seperti sekarang dilanjut lagi ya. Berarti belum beres. Kebanyakan sih KPM itu yang paling sukanya itu info pencairan ya. Kalau kayak P2K2 kegiatan pendamping survei ya, pada agak tertarik ya. Tapi ada juga sih yang tertarik, yang nanya gitu ya. Ya tidak jadi masalah sih kalau saya. Ada yang tanyakan lagi boleh ya. Sebelum saya istirahat nih, mau istirahat, kayaknya lapar. Tadi sempat hujan di lapangan, akhirnya kabur. Ternyata pas ke daerah sini, ke PPKH, panas. Tadi udah hampir hujan ya. Kak Devita Angelika, apa belum ini udah ada info pencairan gak tuh? Untuk pencairan itu untuk tahap kedua Kak Devita itu memang belum ada info yang valid ya. Ya karena memang tahap kedua info dari pusat, dari Kementerian Sosial itu diambil dari data DTSN ya Kak, data tunggal sosial ekonomi. Sekarang itu lagi masa transisi dari DTKS ke data DTSN. Terus ada juga sekarang adanya ground check itu survei verifikasi lapangan lah ya, dimana peralihan ini banyak sekali data-data yang anomali gitu ya. Terus ada yang double bantuannya, ada yang bermasalah, yang banyak sekali lah masalah-masalahnya di ground check ini. Ada juga yang sudah mampu tapi masih belum keluar dari bantuannya gitu ya, yang salah tepat sasaran. Jadi sebenarnya bagus juga nih survei ke lapangan oleh pendamping sosial, biar real tahu di lapangan. Jika memang ditemukan ada yang benar-benar sudah mampu tapi masih dapat bantuan, nanti secara alami by system itu ya, by system diajukan dipoto rumahnya, tapak dalam luar, terus dari sana udah bisa kelihatan, udah pasti tidak akan dapat lagi kalau yang benar-benar sudah mampu.
Kalau PKH dan BPNT susulan di Gorontalo belum ada penyalurannya, itu disebabkan oleh apa? Susulan itu kalau misalkan ada, kalau misalkan kayak saya di sini ya, di sini KPM saya 250-an lah ya, 250-an itu nggak ada susulan, cuman tahap sesudah sebelum puasa dan sesudah lebaran kemarin terakhir tahap termin kedua ya untuk Kalela. Jadi analisa saya kalau memang di Gorontalo tidak susulan berarti memang udah beres semuanya, udah tersalurkan gitu ya. Berarti tidak dia, kalau memang belum ada berarti keluar, bisa jadi anomali datanya, bisa jadi tidak masuk data data bayar ya untuk Kalela, sehingga tidak ada susulan. Ya akhirnya agak cair ya, karena memang tadi itu banyak faktor yang tidak cair tahap pertama itu. Kalau memang masih bisa di pusat diperbaiki ya, karena termin tersebut bisa jadi ya itu masuk ke termin 1, 2, 3, 4, 5. Bisa jadi sekarang baru termin kedua ya, baru termin kedua, bisa jadi termin 3, 4, 5 bisa jadi ya, mohon ditunggu aja ya, mohon ditunggu. Memang kalau misalkan tidak ada susulan berarti memang udah tersalurkan semuanya, dan yang belum tersalurkan berarti itu anomali ya, anomali atau bermasalah itu ya Kalela ya, berarti bermasalah ya. Bisa jadi banyak faktor, bisa jadi sama pemerintah daerahnya dinonaktifkan karena memang terdeteksi dia kerja di pabrik, gaji UMR-nya, BPJS kesehatan, ketenaga kerjaan, terus bisa jadi sosial ekonominya itu udah mapan, udah punya usaha yang udah mampu usaha, bisa jadi. Karena sekarang DTSN itu diambil dari 3 sumber data ya, data DTKS, Regsosek, sama data ekstrim P3E, P3KE, penanganan percepatan kemiskinan ekstrim gitu ya, diambil dari sana. Kalau misalkan Regsosek dari dia udah mampu, perekonomiannya mampu, rumahnya terdaftar, ya bisa jadi hilang bantuannya. Bisa juga ada tetangganya ya Kalela, tetangganya yang dia mah udah mampu, udah punya mobil motor gitu kan, dia laporkan ke dinas, ke desa, atau di aplikasi cek bansos, bisa jadi ya di sanggah bantuan, bisa hilang juga bantuannya. Banyak sekali faktornya. Belum Kak, tetangga saya PK validasi belum cair. Oh berarti itu menunggu Kak, Kalela menunggu validasi, berarti menunggu termin selanjutnya ya, ditunggu aja. Karena sekarang transisinya ke tahap kedua itu masih lama sih, masih lama. Dulu saya sempat sampai termin 10 KPM saya sempat sampai termin 10 itu ya tuh. Udah berapa memang kalau udah beres, enggak banyak. Misalnya termin 3 itu berapa orang, berangsur-angsur ya, misalkan se-Indonesia ada berapa gitu ya. Kalau belum berarti tinggal ditunggu aja, kalau tidak berarti ya begitu, belum rezekinya gitu aja sih kalau bantuan itu ya untuk Kalela ya. Kalau anggota saya, KPM saya sudah cair semua ya, yang kemarin terakhir tahap kedua, termin kedua ya, termin kedua tahap 1. Ternyata bantuannya bukan masuk ke KPM, dia punya 2 kartu ya, masuk ke ke BPNT, kartu BPNT yang bantuan PKH itu barengan. Yang KPM saya, ini kasusnya KPM saya biasanya masuk ke ATM atau KKS yang PKH, ternyata kemarin menunggu dicek terus menerus tidak ada di ATM PKH, ternyata masuknya di ATM BPNT. Jadi yang punya double, kalau belum yang cair silahkan aja ya. Misalkan dia punya kartu 2 untuk PKH dan BPNT, ternyata uang PKH-nya sama BPNT-nya gak ada di kartu yang PKH biasanya itu, coba aja cek di untuk BPNT-nya ya, di KKS BPNT-nya. KPM saya langsung cair semuanya ya, ada sekitar berapa 10 orang itu ya, 2 desa 10 orang itu pada cair di ATM BPNT ya. Silakan. Ini mulai konten lagi lah ya, sambil kerja sambil konten.
bisa membantu juga ya, silahkan untuk ditanyakan lagi lah. Ya untuk Kalela ya ditunggu aja sih, ditunggu. Kalau dicek bansosnya periodenya ada, misalnya bantuan PKH-nya ya periodenya Januari Februari Maret masih bagus, maksudnya ya keterangannya seperti itu ya, itu pasti ditunggu, itu masuk termin dan masuk data bayar. Udah masuk data bayar, tinggal diproses aja nanti tahapan-tahapannya, kan banyak ya tahapan-tahapannya, menunggu SI, menunggu ditransfer, bisa jadi ya banyak, karena siklusnya panjang sekali ya untuk pencairan bantuan ya. Oke, tidak ada lagi, mungkin saya ini mau sholat dulu, mau istirahat, mau makan dulu ya. Oke, terima kasih kepada follower yang sudah sudah menonton, sudah bertanya, masih like-nya, membagikannya. Terima kasih. Ini baru lagi ya, kenapa saya selama seminggu lebih tidak konten ya, memang tidak konten saya karena memang diususkan untuk keluarga ya. Ya, makasih atas penjelasan Kak Lela ya, sama-sama ya. Ya terima kasih sudah setia menjadi follower saya. Bisa, intinya sih mudah-mudahan apapun informasi dari saya, baik itu pencairan atau pencairan atau kegiatan lainnya yang bisa bermanfaat, atau jadi tahulah gitu KPM itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sih informasi dari saya, mudah-mudahan. Cukup sekian dari kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.